Oke, baik, terima kasih yang sudah hadir di perkuliahan pada pagi hari ini, untuk yang offline dan juga yang mengikuti secara online. Baik, untuk materi di pertemuan ke-11 ya, pada hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai efisiensi query ya. Oke. Untuk efisiensi query di sini kita berangkat tentunya dari melihat performa database. Performa database mungkin kalau ya datanya nggak terlalu banyak ya di dalam satu table, atau paling tidak dilihat dalam satu table tidak terlalu banyak, yang mungkin sampai puluhan ribu atau ratusan ribu data, yaitu kalau pengolahan query-nya kita enggak terlalu atau masih mengikuti standar, itu biasanya masih ada beberapa delay secara waktu, masih ada beberapa delay secara waktu. Mungkin kalau diakses dengan database memang cepat, tapi kalau sudah menggunakan aplikasi, entah itu web, mobile atau yang sebagainya, atau integrasi data, bisa membutuhkan waktu yang memang cukup lumayan. Jadi tujuannya untuk efisiensi query ini kita analisis, tujuannya untuk mempercepat database ya, untuk pengolahan data. Oke, di sini mengapa query kita lambat ya? Jadi pertanyaan, kenapa query kita lambat? Nah, di sini terutama ada beberapa poin yang nantinya bisa kita adjust ya. Nah, di sini yang pertama, kekecilan atau kurang gede. Oke. Oke, yang pertama, performa database yang buruk jarang terjadi secara kebetulan. Ya, artinya memang bisa dibilang kalau secara kebetulan kan kita sudah menduga ya. Nah, ini terjadi memang bisa secara tentunya tiba-tiba gitu. Yang tadinya setiap harinya itu berjalan secara normal, ya tiap harinya itu berjalan normal, tapi kemudian ketika ada suatu case mungkin datanya udah terlalu banyak dan koneksi ke database-nya kita, internetnya itu bisa juga kurang stabil, itu juga bisa mempengaruhi dari situ. Nah, seringkali masalahnya bukan pada kapasitas server. Untuk terkait database juga bisa dipastikan database kita di server misalnya. Nah, server ini kan dia memiliki storage misalnya 100 GB untuk server database saja. Nah, otomatis kalau sampai penuh, anggaplah sistem ini memakan 20% storage gitu kan. Nah, berarti kan sisanya 80% kita bisa menggunakan database. Tapi untuk sampai penuh 80 GB itu database butuh data memang sangat banyak, jutaan data. Butuh jutaan data. Karena saya ada case juga di pakai PostgreSQL, itu untuk data bisa sekitar hampir di atas 10 juta raw data, itu bisa makan storage ya berapa ya, mungkin 5-10 giga ada kayaknya tuh. Itu saya nggak ngitung secara pasti, tapi setiap ada penambahan ratusan ribu raw data, storage yang dimonitor itu bertambah dan sisanya berkurang cukup drastis. Kalau datanya memang terlalu banyak dikit, biasanya kan dia storage-nya makannya hanya kilobyte ya, atau KB, paling banyak megabyte. Oke, di sini nantinya kita selain dari sisi server kapasitas storage, kita bisa mengaksesnya dan menulis query. Caranya kita bagaimana itu? Cara kita mengakses datanya.
Nah, di sini ada pertama full table scan. Database membaca setiap baris dalam tabel karena tidak ada indeks yang digunakan. Pada tabel yang besar, ini bisa memakan waktu yang sangat lama. Nah, jadinya jika satu tabel belum kita buat indeks data, ya dia memang sebenarnya nggak akan terjadi apa-apa gitu. Ya normal-normal aja, bisa jalan semestinya pada umumnya gitu. Nah, indeks data ini digunakan memang tujuannya untuk mempercepat salah satunya performa database. Bisa dengan penambahan indeks di field yang memang sifatnya unik dan menjadi kunci juga, parameter yang memang bisa menjadi kunci. Contohnya tanggal itu bisa, kemudian ID bisa, kemudian foreign key bisa, field atau kolom reference itu bisa dibuat jadi indeks. Itu memang akan berpengaruh secara performa, ada peningkatan. Kemudian select bintang. Nah, di sini kalau pakai bintang, kalau tabelnya mungkin hanya beberapa kolom gitu kan, 5 kolom, 10 kolom, ya ini masih oke lah gitu, nggak terlalu banyak. Nah, kalau udah jumlah kolom di tabelnya bisa di atas 15, 20, bahkan bisa lebih lah dari itu akan membutuhkan waktu yang memang lebih banyak karena dia akan mengakses semua kolom, membaca semuanya. Beda hanya kalau kita select ID, name, reference, tanggal, from, nama tabelnya. Nah, itu kan berarti hanya kolom tertentu aja yang nantinya akan dibaca gitu. Jadinya cara kita mengakses database-nya tentu memang boleh kita hanya mencari atau select keseluruhan, tapi lihat tabelnya seperti apa dulu gitu, isinya seperti apa, apakah memang banyak atau enggak gitu kan. Terus bisa udah diindeks atau belum untuk kolomnya, kemudian apakah ini bisa diselect semua atau enggak gitu. Sebenarnya kalau mau pakai select semua juga bisa, cuma kan perbandingan waktunya biasanya kan sampai milisecond untuk benar-benar bisa kebaca full gitu. Kemudian ada join tanpa indeks. Di sini kalau kita cara aksesnya join tanpa indeks, yaitu menggabungkan tabel tanpa indeks pada kolom kunci key atau primary key atau foreign key, yang menyebabkan perbandingan baris demi baris yang sangat tidak efisien. Ya ini kurang lebih sama kayak tadi pembahasan indeks data. Kalau nggak salah query buat nambahin indeks itu alter table, nanti nama indeksnya apa atau nama tabelnya apa yang kita pilih, baru nanti ditambahkan indeks, baru nama kolomnya gitu. Kurang lebih ringkasnya seperti itu. Jadi seperti supplier ID, kemudian produk ID, nah itu sama tanggal transaksi itu penting dibuatin indeks. Kalau mungkin data sehari-hari atau bulanannya nggak terlalu banyak, ya tanpa dibuatkan indeks juga itu masih normal-normal aja sebenarnya, masih aman lah gitu. Nah, kalau udah puluhan ribu, ratusan ribu data, yaitu kalau kita menggunakan aplikasi aksesnya itu butuh waktu memang. Oke, di sini ada senjata utama ya, terutama untuk di query, perintahnya menggunakan explain. Explain ini peta eksekusi query di MySQL ya, yang perintahnya menunjukkan bagaimana MySQL merencanakan dan menjalankan query kita sebelum benar-benar mengeksekusinya. Ya, artinya seperti
query-nya kita udah buat, kemudian mau jalanin tapi dia lewat seperti dites dulu gitu kan. Jadi kan explain dicoba dulu ini apakah query-nya udah benar sesuai dan nggak akan terjadi error ketika dieksekusi gitu kan. Dan nanti hasilnya outputnya juga ya tentunya dia menggunakan explain bisa terlihat. Oke, di sini untuk query-nya apakah query menggunakan indeks atau tidak. Nah, query yang kita gunakan yang menggunakan indeks atau tidak. Nah, jadi kan contoh penggunanya kalau kita standar query select bintang from nama tabel, kemudian kondisinya menggunakan kolom apa. Nah, ini normal kan itu. Nah, kalau penggunaan explain itu di depannya ditambahkan explain untuk query select. Terutama memang digunakan untuk query select atau read data. Kalau insert, update, delete ini nggak perlu pakai explain. Memang yang dibutuhkan itu untuk yang select. Nantinya jika memang datanya banyak dan jumlah kolomnya itu banyak ya, lebih dari 10, 15 kolom fieldnya di tabel, bisa kelihatan nanti mana nih yang paling memakan waktu gitu kan. Terus yang udah ada indeks atau belum bisa terlihat. Kemudian berapa banyak baris yang akan dipindai atau di scan. Apakah ada temporary table atau file sort kan? Ada temporary table atau enggak. Kalau temporary table itu sifatnya sama kayak table pada umumnya yang table normal. Hanya saja itu kalau kita menyimpan ke temporary table itu kesimpan normal, kita bisa ngedit, nambahin, update. Nah, cuma memang sifatnya sementara. Kalau kita udah mindahin ke tabel aslinya, nanti yang temporary itu biasanya akan dihapus. Nah, ini yang dari contoh query explain. Kalau diperhatikan kolom type ya atau tipe pada hasil explain ya, nantinya bisa dilihat ya. Ini ada cons atau ref. Cons atau ref artinya nanti menggunakan indeks nih di kolomnya. Kalau all artinya dia tidak full table scan. Nah, nanti kalau ada all atau hasilnya ada all, ini yang mesti kita perbaiki atau kita sesuaikan. Ya secara struktur ya tabelnya udah normal gitu, secara normalisasi dan lain sebagainya. Tapi secara untuk pengaksesan data jika yang memang itu banyak, itu memang perlu ada perubahan. Oke, kalau explain kita sambil coba nanti. Oke, ini cara untuk optimasi yang pertama, yaitu penggunaan indeks yang bijak ya. Nah, kalau di sini indeks ini yaitu daftar isi buku untuk database kita. Tanpa indeks, MySQL harus membaca setiap halaman satu persatu untuk menemukan data yang dicari. Nah, di mana kita harus membuat indeks. Nah, kita harus bisa melihat kolom atau field mana yang sering muncul. Biasanya memang kalau terkait data seperti kode kan itu, kemudian tanggal, kemudian yang menyimpan referensi
yang itu nantinya atau kolom-kolom foreign key dengan primary key pada relasi tabel. Nah, karena memang yang sering muncul itu yang biasanya kita panggil pada kondisi where untuk kolomnya atau dalam join, order by atau group. Nah, ini yang biasanya sering masuk ke 4 ini, itu kalau bisa kita buatkan indeks untuk tiap kolomnya di masing-masing table. Nah, kemudian di sini ada perintah jangan berlebihan. Misal terlalu banyak indeks akan memperlambat operasi insert, update, dan delete. Karena setiap perubahan data harus memperbarui semua indeks terkait. Nah, jadi memang kita sewajarnya aja. Misalnya di tiap tabel mungkin 1, 2, atau 3 itu udah cukup kan, dibuatkan indeks. Jadi nggak harus hampir setengah gitu kan, atau minimal satu aja juga udah cukup, 1 atau 2 gitu kan. Kayak ini perintah untuk membuat indeks pada kolom. Create index, ini nama indeksnya apa? Jadi biasanya kalau indeks itu kalau nggak indeks IDX ya. Jadi biar ketika mencari atau identifikasinya lebih mudah. Indeks atau IDX ini nama kolomnya yang kita indexing, NIM misalnya. Pada tabel mahasiswa, kemudian NIM-nya. Tuh. Nah, kalau gabungan atau ada beberapa dalam satu indeks lebih dari satu kolom. Nah, ini juga bisa. Jika memang 2 kolom itu memang sering dipanggil bersamaan, itu akan lebih mudah nantinya. Ini kalau sering dipanggil bersamaan atau outputnya sering muncul secara dia 2 ini jurusan dan satu sering ada bareng, ini kita paling tidak wajib digabung. Kadang 3 juga bisa digabung gitu kan. Kalau misalnya ada ID transaksi, kemudian tanggal transaksi, kalau itu kan 2 udah cukup. Nah, kalau 3 biasanya mungkin sama reference. Nah, itu kalau untuk transaksi itu bisa reference kan masuk. Ini contoh yang atas untuk pembuatan indeks pada satu kolom atau dia sendiri gitu kan. Nah, kalau ini 2 kolom gabungan. Nah, kalau beda table ya bikin indeks baru lagi karena itu dia nggak bisa untuk join ya. Kalau indeks jadi per masing-masing table. Untuk data yang banyak, saya mau ngecek dulu nih. Kayak ini datanya lumayan banyak ya, ini ada 47.000 data ya. 47.000 data. Tadi untuk explain kita lihat kayak di sini kan kalau pakai database, akses database-nya aja memang cepat. Tapi kan kita bisa database aksesnya lewat aplikasi gitu. Jadi lewat pintu aplikasi ke database. Nah, kadang si aplikasinya itu yang memang bisa aja belum optimal kita penggunaan query dan lain sebagainya. Nah, ini kan kalau yang penggunaan biasa ya. Kalau kita tambahkan explain, coba ya. Tadi kalau misalnya ada hasil lain ya.
Nah kalau explain dia nanti kelihatan simple type-nya, select type-nya simple. Nah, terus table yang kita jalankan karena table ini. Nah ini tipnya all. Tadi kalau all itu, nah di sini full table scan, jadi semuanya dibaca gitu. Nah ini yang mesti kita perbaiki, mungkin perlu tambahan indeks dan sebagainya gitu kan. Kemudian ini kosong jumlah datanya 46.000 sekian gitu. Ini kalau explain buat ngecek secara tabelnya ya, untuk bisa kita optimasi. Kemudian untuk yang kedua teknik optimasinya itu spesifikasi kolom. Nah di sini kebiasaan yang harus kita hindari, contohnya select bintang. Nah bintang from di sini itu bintang ya. Kalau ininya kan nggak masalah. Jadi select bintang mengambil semua kolom termasuk kolom besar seperti teks. Kalau teks kan biasanya isinya seperti ada description atau teksnya yang panjang bisa seperti paragraf gitu kan. Kalau teks memang isinya bisa panjang atau blurb yang nggak diperlukan. Kalau blurb ini biasanya memang terkait ada simpan data atau file yang membebani memori jaringan ataupun input output disk ya, atau storage. Nah jadi kita perlu memastikan kita butuhnya kolom apa nih gitu kan, yang memang hanya itu aja yang dipanggil gitu. Misalnya di tabel mahasiswa ada 10 kolom, tapi beberapa kolomnya memang untuk simpan datanya atau tipe datanya itu ya cukup besar atau banyak gitu. Jadi kita misalnya butuhnya hanya ID, nama dan NIM atau nama dan NIM aja. Ya udah cukup, nggak perlu pakai bintang gitu. Jadi cukup hanya beberapa kolom aja. Ini memang salah satu untuk optimasi ya. Jadi nggak harus selalu pakai select bintang from. Ya memang bagus, semuanya akan bisa kita ambil gitu kan untuk tampilan nanti output view data. Tapi kita perlu optimasi gitu. Jadi nggak harus semuanya itu diambil kolomnya atau ditampilkan. Jadi memang hanya kita sebutkan atau ambil kolom yang memang dibutuhkan. Query menjadi lebih ringan nantinya, lebih cepat dan juga lebih mudah dipahami oleh tim. Ya dipahami oleh tim, oh ternyata query ini memang diperuntukkan hanya untuk mengambil 3 nilai ini aja gitu, atau hanya untuk menampilkan 3 nilai ini aja. Nah di sini kemudian query spesifik memungkinkan covering index MySQL bisa menjawab query hanya dari indeks tanpa membaca tabel ya. Nah kalau di sini tabel mahasiswa yang bisa kita buat indeks itu ID, NIM atau NIM aja juga bisa. Kita buatkan indeks karena NIM biasanya sering dipanggil dalam kondisi where gitu kan. Biasanya dalam kondisi where atau join dengan tabel lain bisa menggunakan NIM atau ID mahasiswa. Berarti diantara dua ini bisa sendiri-sendiri bisa atau gabungan bisa. Baiknya sendiri-sendiri ya. Oke, di sini untuk 10 kali lebih tentunya secara kalau kita ada perubahan ya, yang tadinya menggunakan bintang jadi hanya kolom tertentu aja yang kita ambil, tentunya ada peningkatan. Secara query spesifik untuk kolomnya, ini untuk kolomnya bisa 10 kali lebih cepat dibanding select bintang pada tabel yang memang besar, datanya banyak. Kemudian penghematan bandwidth, mengurangi data yang ditransfer dari database ke aplikasi. Karena bandwidth ini kan termasuk dalam internet ya. Kalau masih di lokal kan kita nggak bakalan mikirin itu. Tapi kalau aplikasinya udah online gitu kan, diakses sama orang dari mana aja,
itu kan butuh bandwidth internet buat akses request dan menerima respon dari database. Nah, itu tentu kita memang perlu optimasi dan outputnya tentu ada penghematan dari sisi bandwidthnya juga gitu. Dari data yang dikirim memang hanya seperlunya aja, jadi enggak nunggu keseluruhan data di load gitu. Jadi memang hanya seperlunya tadi ID, NIM, nama. Jadi kayak email, nomor telepon yang memang enggak diperlukan pada tampilan output tersebut, ya kita nggak perlu gitu. Kemudian yang ketiga yaitu teknik optimasi menggunakan join. Nah, di sini join itu operasi yang paling kritis dalam query relasional. Tanpa optimasi yang tepat, join bisa menjadi bottleneck utama dalam performa database. Oke, ini untuk yang pertama yaitu indeks pada kolom kunci. Kayak pada kolom kunci biasanya misalnya ada kalau tabel mahasiswa bisa ID mahasiswa, bisa NIM mahasiswa. Itu bisa jadi kolom kunci yang bisa kita buatkan create index. Kemudian tabel yang menjadi childnya atau yang dia mengambil referensi bisa NIM atau ID mahasiswa, itu juga kita buatkan indeks. Nah, ini sini kita buatkan indeks di kedua tabel ya. Nah, nanti akan mengubah kompleksitas dari one to many menjadi one logon ya. Kayak kalau di sini secara penggunaan untuk join sama. Misalnya inner join, tabel yang mau kita joinkan, kemudian on pada tabel apa gitu kan, baru nama kolom-kolomnya atau nama kolom kuncinya ya, atau yang jadi reference. Kurang lebih hampir sama, hanya ya di sini kita harus memastikan udah ada indeks pada tabel yang menjadi referensi dan yang mengambil referensinya. Kemudian penggunaan adanya di sini filter ya, inner join yang tepat. Menggunakan inner join jika data dari kedua tabel ini wajib ada. Kalau inner antara tabel 1 dan tabel 2 ini wajib ada. Kalau left join itu salah satunya, kalau left kan kiri, berarti yang kiri ini yang kalau hindari sini left join ya, jika tidak diperlukan karena bisa menghasilkan lebih banyak baris. Oke, kalau left join ini salah satunya harus ada. Ya sebelah, berarti kan sebelah kiri ya. Tabel yang jadi posisi sebelah kiri ini harus ada. Kalau right join berarti yang kanan. Yang kirinya kosong, nanti data tetap tampil. Cuma kan akan banyak data. Nah, ya bagusnya kalau menggunakan join, jika memang data ini relasinya enggak ada, ya kita enggak perlu nampilin. Kalau relasinya ada baru datanya tampil gitu. Artinya memang enggak semuanya data walaupun ada penggunaan join ini tampilin gitu. Kemudian filter sebelum join. Nah, di sini bisa dilakukan filtering dengan where kepada subquery terlebih dahulu, baru kita lakukan join. Nantinya akan mengurangi jumlah baris yang perlu digabungkan. Oke, ini kurang lebih contohnya. Ini kita akan menampilkan nama dari tabel mahasiswa dan nama mata kuliah dari tabel MK ya, mata kuliah. Jadi untuk nilai di sini nggak ditampilin nih gitu kan, walaupun ada relasinya. Gitu. Jadi ini yang pertama, dari tabel mahasiswa akan dijoinkan dengan tabel nilai. Inner join berarti kan antara di tabel nilai dan tabel mahasiswa masing-masing harus ada. Kalau ini m.id berarti ID
mahasiswa. Berarti tabel nilai harus sudah ada nih ID mahasiswanya. Kemudian di tabel nilai mahasiswa ID ini yang dari sini. Artinya ID mahasiswa ada enggak di tabel nilai gitu. Kalau ada kita lanjut gitu kan. Lanjut untuk join yang kedua, ini masih pakai inner, berarti kedua tabel harus masing-masing ada datanya. Ketemu ya itu. Ketemu antara mata kuliah ID di tabel nilai dengan ID di tabel mata kuliah. Artinya mahasiswa dengan tabel nilai dia harus ada ketemu datanya untuk ID mahasiswa. Kemudian dari tabel nilai dengan tabel mata kuliah harus ketemu ID mata kuliahnya. Kalau salah satu di sini nggak ada, kosong atau belum ada, maka hasilnya nggak akan ditampilkan gitu, di skip. Karena kan nih join 3 tabel, berarti 3-3-nya harus ya kondisinya true, ada ketemu datanya gitu. Dan terutama di jurusan informatika where-nya gitu. Kalau di jurusan informatika dia nggak ada, yang ditampilin gitu. Nah, kalau kita menggunakan left join atau right join, ya ini datanya mau semuanya ada nilainya akan tampil, atau salah satu ada nilainya juga tampil gitu. Hanya beda posisi, apakah yang kanan atau yang kiri. Nah, kalau pakai inner berarti kedua-duanya, dan untuk inner join berikutnya ini harus ada, artinya kondisinya harus terpenuhi semua. Oke, di sini ada skenario kita misalnya memiliki tabel time record ya dengan ratusan ribu data, yaitu dari absensi pegawai. Misal pegawainya ada, kalau di PT kan misal ada 1000-2000 pegawai misalnya. Kan tiap hari untuk absensi karyawan ada absensi per hari, biasanya satu raw data yang dimana itu menerima input absen masuk dan absen keluar. Berarti tiap hari ya datanya paling enggak bertambah 2000 data tiap hari. Mungkin kalau libur biasanya tetap ada yang masuk, mungkin setengahnya, ya paling enggak rata-rata 1500 gitu. Nah, query berikut terasa sangat lambat ketika dijalankan. Nah, ini query awal, select bintang from time record. Dia mencari employee ID, karyawan ID yang ID-nya 101. Ya, ini cukup memakan waktu karena dia udah ada ratusan ribu data. Nah, cara pertama kita untuk analisisnya menggunakan explain. Tambahkan explain pada query tersebut yang memang diduga terasa lambat ya. Oke, hasilnya tentunya di sini select type-nya simple. Nah, kita pastiin time-nya, tipenya ya. Nah, di sini tipenya masih all. Nah, tipenya masih all, kita harus ubah. Kalau tipenya all dan rows-nya 150.000 baris, berarti MySQL membaca semua baris. Itu full scan table, artinya udah tipenya all, kemudian jumlah datanya ya yang totalnya segitu, dia baca benar-benar semua raw data dari atas sampai bawah, kiri kanan dia baca, artinya di scan semua ya. Nah, solusi perbaikannya di sini kita bisa menambahkan indeks dari cache yang tadi ya. Pertama, identifikasi udah kan tadi penggunaan explain ya. Kemudian kita buat indeks. Indeksnya di mana? ID employee. Karena kan kenapa ID employee? Karena di sini where-nya menggunakan employee ID, gitu kan. Di sini employee ID ya pada tabel time record. Nah, setelah kita buat indeks,
kita cek lagi explain untuk verifikasi. Artinya di sini 3 step ya. Identifikasi, buat indeks dan verifikasi. Nah, setelah dibuat indexing pada kolom tertentu, maka hasilnya di sini tipenya menjadi ref dan possible key-nya index employee, key-nya index employee dan row-nya di sini menjadi ya kurang lebih 50 baris. Artinya 50 baris itu apa? Ya memang hanya data dia aja gitu. Otomatis kan data dia aja, dia nggak akan membaca atau mengambil data yang di luar bukan punya dia gitu. Yang di luar bukan punya dia. Jadi peningkatan performa gratis ya, jadi dari sini jumlah datanya sekian banyak menjadi segini, itu kan tuh kelihatan. Untuk explain ini saya rasa tidak hanya di MySQL, tapi kita bisa coba analisis untuk ya banyak jenis DBMS ya. Kemudian tambahan untuk query yang lebih efisien. Ini ada penggunaan limit. Batasi jumlah data yang dikembalikan, terutama untuk query explorasi atau pagination. Nah, pagination ini biasanya query data table yang memang ditampilkan dalam bentuk table data. Biasanya rata-rata satu halaman table data 15, 10, 20 atau 25. Itu udah paling umum. Yang anggap aja maksimal limitnya 25. Berarti setiap per 25 itu nanti akan dipanggil. Jadi dipanggil hanya udah 25 aja gitu. Sisanya kemana? Nanti ketika next page baru 25 berikutnya gitu. Jadi kalau tanpa limit ini tetap yang dipanggil secara keseluruhan ya. Gitu. Nah, kemudian manfaatkan view. Nah, di sini view itu berarti kita membuat view ya di luar dari tabel aslinya. Nah, tabel aslinya di sini mahasiswa. Nah, di sini kita membuat view mahasiswa aktif. Nanti kita tinggal select from mahasiswa aktif gitu kan, atau select bintang mahasiswa aktif. Nanti udah otomatis akan menjalankan query ini gitu. Jadi kalau bikin view kita hanya bisa melihat select aja pada v mahasiswa aktif. Nah, kalau untuk insert, update, delete tetap ke tabel mahasiswanya gitu. Karena ini hanya untuk view dan melihat aja ya, gitu. Jadi secara query nanti select bintang from v mahasiswa aktif. Ya udah dia akan otomatis menjalankan query ini gitu. Udah otomatis walaupun kita pakai bintang from mahasiswa aktif, yang dijalankan selectnya ya ini gitu. Kemudian yang ketiga, tulis query yang rapi. Terutama yang rapi kenapa? Agar mudah kita nantinya lakukan analisis, debugging dan juga untuk kolaborasi tim ya. Itu agar lebih mudah. Kalau kita kerjanya sendiri, ya itu nggak masalah gitu kan. Nanti maintenance-nya sendiri ya, kita sendiri yang tahu kan itu. Kecuali mau ada perubahan tim, nantinya dioper ke tim lain gitu kan. Misal kita nggak ngelanjutin, nah itu paling tidak secara penulisannya rapi. Rapinya apa? Ya dibacanya enak lah gitu. Dibacanya enak dan terlihat strukturnya. Nah, salah satunya bisa menggunakan indentasi komentar. Di query kan kita kalau bikin komentar ya strip gitu kan. Nah, kalau udah di pemrogramannya source code biasanya pakai slash bintang gitu kan. Slash bintang, atau ada yang kalau pakai Python dia pakai pagar gitu kan. Nah, jadi di sini identasinya yaitu query ini untuk apa gitu. Di sini kan query untuk select jurusan
jumlah total jurusannya berapa. Jadi pada tabel mahasiswa di total nih setiap jurusan totalnya berapa. Jurusan A total mahasiswanya berapa, B total mahasiswanya berapa. Dengan melihat kondisi status yang aktif. Nah, dan di grup by berdasarkan jurusan. Nanti ini untuk mencari daftar mahasiswa aktif per jurusan. Ini salah satu agar rapi, ada namingnya, ini perintah query-nya untuk apa gitu. Nah, kemudian hindari fungsi di kolom where. Misalnya seperti year upper pada kolom where membuat indeks tidak terpakai. Artinya sia-sia itu, walaupun udah kita buat indeks, tapi ada fungsi year atau upper gitu kan, contohnya. Oke, untuk simpulan dari optimasi di sini yaitu sebagai tentunya investasi agar database kita bisa tetap optimal gitu. Jadi nggak sewaktu-waktu stuck, bottleneck, deadlock dan sebagainya gitu. Ya agar tetap berjalan seperti biasanya gitu. Jadi ya secara simpulannya kita analisis dulu per table misalnya. Lebih mudah memang analisis per table. Tabelnya, table 1, table 2 kita explain. Nanti kan kelihatan, tadi kan minimal tipenya all. Kalau select biasa total datanya berapa. Dia kan ada, kalau masih belum berubah kelihatan nih total datanya. Nah, kalau udah kita ubah tipenya jadi rest, tadi kan dia datanya berubah menjadi yang sesuai kita indeks gitu. Indeksnya contohnya pada tabel mahasiswa berarti ID mahasiswa, tabel employee berarti ID employee gitu kan. Nah, di sini optimasinya bertahap. Setelah dianalisis mulai dari indeks, kemudian spesifikasi kolom, lalu ada optimasi di joinnya dan lakukan perubahan satu persatu. Kita ukur dampak dan perubahannya. Jadi ada before afternya. Dan baru kita verifikasi lagi gitu kan. Verifikasinya tadinya sederhananya bisa menggunakan explain. Kemudian tentu aplikasi menjadi lebih responsif ya. Lebih cepat, server juga lebih stabil, tidak memakan bandwidth juga yang banyak gitu kan. Artinya tetap optimal performanya gitu. Jadi untuk optimasi bukan bagaimana menulis query yang rumit, kompleks dan sebagainya. Tapi bagaimana menulis query yang cerdas, tepat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kayaknya ngantuk ya. Iya. Kalau yang di sini sih nggak ada. Itu ya adanya di customer. Jadi di server mereka gitu. Kan datanya tiap hari berjalan tuh. Ya kalau ya saya ubah tentunya ya harus seizin mereka gitu. Nah, terakhir saya aplikasi masih jalan. Itu pakai Laravel 5.8. Itu kan terakhir rilis 2019. Sampai sekarang masih dipakai. Cuma memang datanya udah cukup banyak dan query-nya memang banyak join. Mungkin ada kayaknya kisaran 8-10, lebih dari itu, 8-10 table yang dijoinkan. Itu memang agak lambat. Dan terakhir kayaknya seingat saya waktu itu belum di indeks kayaknya itu. Belum ada indeks kolom-kolom tertentu gitu. Cuma hanya mungkin beberapa table aja gitu. Jadinya performanya memang ya normal, cuma agak lambat gitu. Ya itu memang harus dioptimasi dari sisi database-nya. Kalau di lokal saya sih
nggak ada, ini kan 46.000 data. Kalau dari database-nya aja kan emang cepat gitu kan. Tapi kalau dari aplikasi misalnya PHP, kemudian pakai JS atau lain sebagainya, pakai React atau Python, itu kan kelihatan kalau kita pakai bahasa pemrograman gitu. Before afternya kelihatan. Kalau dari database langsung ya bedanya nggak signifikan gitu. Ini aja kan cepat gitu kan. Kalau jumlah raw data ini kita masukin ke HTML, PHP, JS, loadnya kan lebih lama kan gitu. Kalau ini kan tadi misalnya ini, nah total datanya sekian, 0,0056 second, nggak sampai 1 detik kan gitu. Nah tapi kalau di aplikasi itu bisa beda gitu, tergantung kita di aplikasinya gitu. Query di sananya aplikasinya, kemudian pakai scriptnya gimana itu yang bikin beda. Kalau kita ngecek database di sini 1 juta data, ya mungkin beberapa detik udah kelihatan gitu kan. Nah tapi kalau di sisi aplikasinya kan biasanya banyak view data table atau berupa grafik dashboard ya. Nah, itu kan dashboard kan hanya ngambil summary totalan. Itu kelihatan nanti butuh waktunya berapa lama sampai loadingnya dan ngambil asetnya beres semua gitu. Memang harus sambil dites dari aplikasinya. Kalau di sini saya nggak, jadi sini udah tinggal database-nya doang, dan aplikasinya udah nggak ada, paling ya di customer gitu. Jadi nggak bisa di tes gitu. Ya mungkin ya kurang lebih panduannya tadi, analisisnya kita explain, kita lihat tabelnya strukturnya gimana, kemudian baru kita indeks, minimal kita indeks kan tabelnya. Kemudian ada optimasi join kalau memang tabel untuk view datanya banyak join table gitu kan. Kita pemilihan joinnya harus tepat juga gitu. Baru kita cek lagi, explain pada perubahan atau enggak gitu. Baru hasilnya kita lihat di aplikasi gitu. Jika ada perubahan berarti apa yang kita lakukan udah benar. Mungkin yang tadinya 10 detik jadi 2 detik atau 1 detik gitu kan. Tuh. Iya. Ya sampai sekarang kan udah jalan kurang lebih berarti 5-6 tahun. Laravel 58 ya. Udah enggak, kan sekarang udah Laravel berapa? Ada 12 atau 11. Laravel latest versi berapa ya? Latest version 13. Tuh, udah jauh banget. Itu udah jadul. PHP masih pakai PHP 7. Masih PHP 7. Itu kalau di upgrade saya aja nggak mau, mungkin optimasi dari database-nya aja lah gitu. Karena dari user juga belum ada komplain kerasa lambat, walaupun saya sendiri ngerasain ada lambat gitu. Emang belum dioptimasi database-nya. Baru beberapa tabel aja yang udah dioptimas, enggak semuanya gitu. Oke, jangan lupa absen ya di e-learning. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan lain mungkin? UASnya bentar, sekarang kan pertemuan 11 ya, bentar. Iya reguler, kalau saya ngikutin reguler. Berarti 11 6 12 tanggal 13 pertemuan, tanggal 20 sidang skripsi, kayaknya tanggal 27 deh.
Juni. Oke, cukup. Ada pertanyaan tambahan? Dia tugasnya udah beres tuh. Nah, yang lain tugasnya mana? Saya cek dulu deh. Terakhir besok ya. Nah, itu 18 nih. Atau ini udah yang aktif aja atau masih ada yang belum nih? Ya terakhir ya masih ada 1 hari 13 jam ya. Masih ada. Tadi kayaknya yang lain juga, yang perempuan kayaknya ada juga saya lihat di depan. Oh, senat. Oke, baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini menjelang siang. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.